Kamu terus berlari melewati lorong gelap, mencari-cari kafe baru yang dikasih tahu teman-temanmu. Di sana, mereka sudah menunggumu, tapi di sekitarmu mulai terdengar suara menakutkan. Au! Apaan tuh? Barusan ada monster yang melompat di atas kepalamu. Kamu mulai lari terbirit-birit hingga sampai di tempat tujuanmu. Semua temanmu cuma terpingkal melihatmu. Kamu mendesak mereka agar segera lapor polisi. Tapi saat kamu noleh ke cermin, rupanya ada kucing yang bertengger di atas kepalamu. Kalau ada kondisi darurat, iPhone bisa membantumu setelah kamu mengaktifkan emergency SOS. Saat fitur ini aktif, ponselmu akan menyalakan sirine keras agar semua orang di sekitarmu tahu kalau kamu sedang dalam kesulitan atau diganggu penjahat. Ponselmu akan secara otomatis menghubungi layanan darurat di area tersebut untuk segera menolongmu. Kalau kamu menyalakan fitur ini, ponsel akan mengirim pesan teks ke kontak pilihanmu secara otomatis. Untuk mengaktifkan emergency SOS, kamu perlu menahan tombol kunci dan salah satu tombol volume secara bersamaan selama 5 detik. Kamu juga bisa mengaktifkannya dengan menekan tombol kunci layar sebanyak 5 kali berturut-turut dalam settings, emergency SOS, lalu call with side button. Untuk memakai fitur ini dalam versi penuh, pilih kontak daruratmu dulu ya. Buka aplikasi Health, tekan foto profilmu, dan pilih Medical ID pada menu yang terbuka. Tekan Edit dan gulir ke bawah sampai Emergency Contacts, dan tekan tombol Add. Sekarang, kamu bisa milih satu atau beberapa orang, lalu jelaskan hubunganmu dengan mereka. Setelah selesai, jangan lupa tekan Done untuk menyimpan semua perubahannya. Nah, setelah itu, iPhone-mu akan mengirimkan lokasimu sekarang ke kontak daruratmu untuk ngasih tahu kalau kamu telah mengaktifkan SOS. Kalau kamu berpindah tempat, mereka juga akan mendapat update lokasi terakhirmu. Kamu juga bisa ngisi semua data medis buat berjaga-jaga kalau kamu pingsan dan perlu bantuan perespon pertama. Di Android, kamu bisa mengaktifkan mode darurat dengan menahan tombol power dan tekan mode darurat saat menu power terbuka. Kamu juga bisa menekan tombol power dengan cepat sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi tekan beri tanda centang dulu pada kotak untuk menyetujui syarat dan ketentuan mode darurat, lalu tekan nyalakan. Kalau ponsel Androidmu nggak punya tombol power, usap layar ke bawah untuk membuka pengaturan cepat, lalu tekan icon power dan mode darurat. Layar akan menjadi gelap dan aplikasi akan dibatasi untuk membantumu menghemat baterai. Tapi kamu masih bisa memakai lampu senter, membunyikan alarm keras-keras, mengirim lokasimu, dan melakukan panggilan darurat. Kamu bisa melakukan panggilan dari layar yang terkunci. Usap layar ke atas, lalu tekan panggilan darurat untuk menghubungi nomor yang kamu tuju. Akan terlihat nomor kontak daruratmu di bagian atas layar. Kamu bisa nentuin sampai 4 kontak darurat di pengaturan, tentang ponsel, kemudian informasi darurat. Lokasi persisnya bisa bervariasi di tiap ponsel. Langkah ini juga akan sangat membantu kalau kamu memasukkan semua informasi medismu. Saat fitur SOS-mu digunakan, ponselmu akan memotret kondisi di sekitarmu dengan kamera depan dan belakang, serta merekam suaranya. Data ini akan dikirim ke semua kontak daruratmu bersama dengan lokasi tepatmu dan pesan yang berbunyi, "Aku butuh pertolongan." Kalau Androidmu nggak punya layanan internet atau tanpa kartu SIM, ponsel masih bisa menelepon 112 dengan mengambil sinyal dari layanan operator lain. Kalau kamu mau menonaktifkan emergency mode, ketuk 3 kali titik vertikal untuk membuka opsi lebih banyak, lalu pilih matikan. Kalau kamu pengen ngecek kekuatan sinyalmu, matiin Wi-Fi dan hubungi nomor ini. Langkah ini akan meluncurkan tool field test. Pada iOS lama, akan muncul angka di pojok kanan atas layar. Tapi kalau pada iOS model baru, langkah ini akan menampilkan menu utama dengan device info. Ketuk LTE, lalu Serving Cell Mesh. RSRP0 dan RSPR1 adalah kekuatan sinyalmu dalam angka. Angka ini lebih akurat daripada bar penunjuk sinyal dan selalu dalam bentuk angka negatif. Makin mendekati angka minus 50, maka akan semakin baik. Minus 130 merupakan kekuatan sinyal paling jelek yang bisa ditangkap ponselmu. Pada Android, kamu bisa mencarinya di pengaturan, kemudian pilihan lebih banyak atau pengaturan lebih banyak. Buka tentang ponsel, kemudian jaringan ponsel, lalu tekan kekuatan sinyal. Kalau nggak ada, coba tipe jaringan atau status SIM. Jangan matiin ponselmu saat kamu dalam kondisi darurat, meskipun baterainya udah lemah. Kalau ponselmu tetap nyala, layanan darurat akan bisa menghubungi dan menemukan lokasimu via layanan GPS.
Tapi kalau kamu mau hemat baterai, kurangi kecerahan layar dan setel waktu siaganya secepat mungkin. Nonaktifkan vibrasi, Wi-Fi, Bluetooth, dan data roaming, serta jangan pakai aplikasi selain untuk keperluan darurat. Selain itu, jangan tutup aplikasi latar satu persatu. Nanti bateraimu malah akan cepat habis. Sebaiknya biarin aja. Kalau kamu melintasi daerah yang kurang aman bersama orang lain, lacak lokasi orang yang ada di kontak WhatsAppmu dengan fitur lokasi terkini. Kamu perlu memberi izin aplikasi untuk melihat lokasimu dulu di pengaturan, aplikasi dan pemberitahuan, lanjutan, izinkan aplikasi, lokasi, kemudian aktifkan WhatsApp. Namanya di masing-masing ponsel bisa beragam, tapi fitur ini tetap bisa berfungsi. Kalau sudah, buka chat dan tekan lampirkan. Pilih lokasi, lalu bagikan lokasi sekarang. Kamu juga bisa ngatur durasinya dengan individu atau grup chat. Tekan kirim. Setelah menggunakan fitur ini, kamu bisa menonaktifkannya sewaktu-waktu. Kamu juga bisa membagikan lokasi real time atau meminta lokasi orang terkasih melalui aplikasi Google Trusted Contacts. Kalau kamu nggak merespon permintaannya setelah beberapa saat, sementara si peminta tahu kamu sedang transit, maka aplikasi ini akan secara otomatis mengirimkan lokasimu ke ponselnya. Download peta offline saat kamu mau pergi ke tempat baru di kotamu. Peta ini akan berguna saat kamu berada di area asing dan sinyalnya lemah atau malah nggak ada sama sekali. Gunakan kata sandi, jangan cuma kode angka 4 atau 6 digit di iPhone-mu. Buka settings, Touch ID atau Face ID, and passcode. Kemudian, change passcode. Masukin kode lamamu, lalu tekan opsi passcode dan custom alphanumeric code. Buat kata sandi baru dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Pilih pengenal sidik jari dibandingkan wajah. Ponselmu bisa diakali dengan fotomu yang berkualitas tinggi untuk membuka kunci. Tapi sidik jari nggak gampang ditiru. Saat lagi melewati area kurang aman, kamu bisa menonaktifkan biometrik untuk sementara waktu. Buka settings, Touch ID atau Face ID, and passcode. Kemudian nonaktifkan Touch ID atau Face ID. Setelah aman lagi, kamu bisa memasukkan sidik jari atau wajahmu ke dalam sistem. Di Android, aktifkan mode penguncian agar kamu langsung bisa menonaktifkan pengenalan sidik jari, lalu menyembunyikan notifikasi pada layar terkunci untuk melindungi datamu. Kamu atau orang lain yang megang ponselmu cuma akan bisa membuka kuncinya dengan memasukkan kata sandi atau PIN. Untuk mengaktifkan mode penguncian, buka pengaturan, gulir sampai keamanan dan lokasi, lalu tekan preferensi kunci layar. Pilih opsi aktifkan penguncian, lalu tekan dan tahan tombol power untuk membuat ponselmu berada di mode ini. Agar ponselmu lebih cepat mengenalimu dalam berbagai kondisi cuaca, kamu bisa nambahin tampilan alternatif Face ID-mu. Pakai topi atau kacamata. Tutup wajahmu dengan syal, lalu buka settings, Face ID and passcode. Kemudian set up an alternate appearance. Cara ini cuma berfungsi di iOS 12 dan versi yang lebih baru. Pasang aplikasi darurat yang tersedia di iPhone atau Android. Aplikasi ini bisa memberimu petunjuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana alam, atau bahkan saat kamu mengklaim asuransi. Sebagiannya juga dilengkapi dengan pertanyaan remeh untuk membantumu mengingat. Ada aplikasi gempa bumi yang bisa melacak ponsel dari penggunanya untuk mengukur jarak serta nentuin lokasi bencana terparah. Semoga kamu selalu baik-baik aja dan jauh dari bencana.